Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 ini. Firman Tuhan hari ini saya memberikan judul atau tema yaitu Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca pasal ini, pasal 103, 104 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, di mana dia mengungkapkan rasa syukurnya dan pujiannya kepada Tuhan atas setiap pertolongan kebaikan yang Daud alami dalam kehidupannya. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata pujilah ini merupakan kata perintah yang diberikan Daud untuk dirinya sendiri. Dia mendorong dirinya untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Selanjutnya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Agar kita dapat memuji Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Judul firman Tuhan yang sudah saya katakan di awal adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi pasal ini Daud ingin memberitahukan kepada setiap kehidupan kita, mendorong setiap kehidupan kita untuk pujilah Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang ketika dalam kesusahan, mereka mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang yang ketika mereka sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mereka kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Terlalu banyak orang yang ketika dalam kesusahan mereka mencari-cari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkan jawaban atas doa mereka, ketika mereka sudah menerima kebaikan pertolongan Tuhan, mereka sering lupa untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan sampai 19. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya. Kisah di mana ada 10 orang kusta, mereka datang kepada Yesus. 10 orang yang dalam kesusahan, 10 orang yang dalam penderitaan, mereka datang kepada Yesus. Dan ke-10 orang ini mereka sama-sama menerima kesembuhan dari Yesus. Kalau kita baca kisahnya, di akhir kisah itu hanya 1 orang saja yang kembali kepada Yesus untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan ini pun terjadi dalam lingkungan kita. Banyak orang yang ketika mereka dalam kesusahan mencari Tuhan, tetapi sudah menerima kebaikan Tuhan, sering lupa untuk bersyukur, sering lupa untuk memuji Tuhan atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Daud ini memberikan dorongan juga untuk setiap kehidupan kita, untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan. Itu yang menjadi alasan kita untuk memuji Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Tuhan karena Dia telah mengampuni kita. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, tetap di Mazmur pasal yang ke-103, ayat 3 dan keempat. Saya bacakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni setiap kehidupan kita.
Ketika kita dalam kesusahan, sering kita dibutakan karena kesusahan yang kita alami, sehingga kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak mampu melihat hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang membuat kita susah untuk mengucap syukur, yang membuat kita susah untuk memuji Tuhan. Daud di ayat yang kedua yang sudah kita bahas tadi, di sana dikatakan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi cara supaya kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan adalah mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ketiga dan keempat, di sana dijelaskan bahwa salah satu kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang terbesar, anugerah terbesar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah Dia mengampuni setiap pelanggaran kita, setiap kesalahan kita. Di ayat yang ke-12 tetap di pasal 103, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kebaikan Tuhan yang terbesar yang harus kita syukuri adalah karena Dia sudah menebus setiap kehidupan kita. Dia yang mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25, Yesaya 43 ayat yang ke-25, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak hanya Tuhan itu menebus setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran kita. Bahkan di ayat ini menyatakan bahwa Dia sudah melupakan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Ini suatu anugerah yang besar dalam setiap kehidupan kita yang selalu kita syukuri dalam setiap kehidupan kita, terlepas dari apa yang sedang kita alami, kesusahan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Satu hal yang selalu kita harus ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap kehidupan kita. Ini yang membuat kita harusnya menjadi umat-umat Tuhan yang selalu memuji Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang baik, bahkan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita percaya bahwa dalam kita menghadapi setiap persoalan, kesusahan yang kita hadapi, Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Tuhan karena Dia sangat besar. Kita maju satu pasal di Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang pertama bagian A. Mazmur 104 bagian 1 bagian A. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku Engkau sangat besar. Selanjutnya Daud mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar. Segala sesuatu Allah mengerjakannya, membuktikan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di pasal 104 ini menjelaskan bagaimana keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Ayat yang sudah kita baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku Engkau sangat besar. Segala sesuatu Allah ciptakan menunjukkan betapa besarnya Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kebesaran Tuhan tergambar, terlukis dari setiap ciptaan Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dia Tuhan yang sangat besar. Ini tidak hanya menjadi pengakuan Daud, tapi itu juga menjadi pengakuan setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat besar. Kita melihat segala sesuatu Tuhan ciptakan, menunjukkan betapa hebat, betapa besarnya Allah kita. Pujilah Tuhan karena Ia sangat besar. Ia layak menerima setiap pujian kita. Ia layak menerima setiap pengagungan, pujian penyembahan kita. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11, Wahyu 4 ayat yang ke-11,
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan kita, Allah kita, layak untuk dipuji, layak menerima setiap penganggungan kita atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, segala sesuatu yang kita nikmati, menunjukkan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menunjukkan kebaikan-Nya, anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dia mengampuni dosa kita, bahkan Dia selalu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kiranya boleh mendorong setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi umat-umat Tuhan yang terus memuji Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan, dan jangan lupakan setiap kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, bila firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Ajari kami Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang terus menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan, menjadi umat-umat pemuji yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jagalah kiranya jiwa kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, sebab kami berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal kami, sebab kami menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala kesesakan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.